Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahal ladzi jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mukminin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi ini kita bisa melanjutkan tholabul ilmi. Kita masih berada di surah Al-Isra ayat yang ke-9, yaitu inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajron kabira. Inna hadzal qur'ana sak temene iki Qur'an iku yahdi nuduhaken apa Qur'an, mengarahkan apa Quran, memandu apa Quran, lillati maring dedalan ailit toro iki utawa lil halati, lillati maring dedalan utawa maring tingkah. Tafsir al-wajih alati dipun terjemahaken halah ri tingkah kelakuan. Dia kang utawi lati iku akwamu luwih jejeg utawa luwih bener utawa luwih kadil. Tafsirannya seperti itu. Adalu wa aswadu, lebih adil dan lebih benar. Wa yubasyiru lan aweh kabar bunga apa Quran lil mukminina al mukminina ing pira-pira wong mukmin alladzina ya'maluna kang berbuat utawa kang berkarya sapa mukminun as-sholihati ing pira-pira perbuatan kang soleh utawa as-sholihati ing pira-pira karya yang baik. Annalahum sak temene iku kaduwe mukminin ajron ana ganjaran kabiron kang agung. Sesungguhnya Al-Quran adalah pemandu atau pengarah atau menunjukkan ke arah yang paling tepat, ke jalan yang paling benar, ke ideologi yang paling benar, ke sistem yang paling benar. Ini Al-Quran. Setelah ini menggunakan al-latihiyah itu agar maknanya lebih umum. Dari semua sistem yang pernah ada di bumi itu semuanya kalah dengan Al-Quran. Seperti sistem ideologi yang dibangga-banggakan Barat, dari kapitalisme kemudian diberontak oleh sosialisme, kemudian sosialisme berubah lagi menjadi ke liberalisme, itu tetap bengkok, enggak? Tetap bengkok, tidak akwam. Sebetulnya dunia ini menunggu Islam, menunggu ini, sistem ini, enggak? Cuman karena terlalu banyak musuh, terutama iblis, kedua penjajah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan pelaku dosa. Ini semua memusuhi ini. Sehingga memang dakwah Al-Quran ini dakwah yang berat.
tapi pasti, sehingga walaupun berat pelakunya tetap terhibur karena akan sampai pada sebuah kepastian yang pasti, buatan remang-remang. Makin kita pelajari, walaupun kita memilih contoh yang kecil, ya kecil tapi penting, bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk atau pengarah atau pemandu agar hidup ini terarah kepada arahan jalan yang paling benar. Kalau Quran itu rambu-rambu, itulah rambu-rambu terbaik. Kalau Al-Quran itu sebuah aturan, itulah aturan yang baik, yang aqwam. Kalau Al-Quran di sana terkandung sebuah metode-metode, itulah metode terbaik. Kalau mengambil contoh dengan metode menjadi melihat, metode permelikan. Kita mengambil contoh itu. Mengapa kita mengambil contoh Al-Quran sebuah metode permelikan yang paling canggih? Kalau ngrausaken itu ada bukti-bukti nyata. Karena apa? Karena orang melewati jalan bisa selamat sampai tujuan, itu kebutuhan pertama harus melek. Kita ini hidup sedang berjalan nih. Agar perjalanan kita tidak menyimpang, kita harus melek. Nah, metode permelekan selain Al-Quran itu remang-remang. Kulo paham nih, nggih. Dan yang aqwam itu hanya Al-Quran. Metode permelekan allati hiya aqwam itu hanya Al-Quran. Kita mengambil contoh itu. Mengambil contoh, kita harus melek. Sebab nalika kula lantan boten melek, ya seperti tersesat. Walaupun cahayanya full, cahayanya itu full, tapi karena tidak melek, ya semesti menggok. Mulanya keselamatan pertama kali kita menapaki jalan sampai tujuan, kita harus melek dulu. Nah, Al-Quran adalah sebuah metode permelikan yang paling canggih. Kita mengambil yang contoh yang sederhana ini. Surah Al-An'am ayat 104, Mas. Al-An'am 104. Nah ini bun jangan ya turun. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Qad ja'akum, teman-teman teko ing sira kabeh apa basairu. Nek Departemen Agama ini ulama-ulama Indonesia ini menerjemahkan basair adalah bukti-bukti yang jelas. Telah datang bukti-bukti yang jelas. Itu maksudnya Al-Quran. Lah kita menambahkan makna, dari makna yang disepakati ulama Indonesia bahwa basair adalah diterjemahkan bukti-bukti yang jelas. Kita tambahkan basair. Ini jamak taksir dari lafal basiroh. Basiroh ini artinya waspada, melihat dengan pikiran. Berarti basair bisa kita tingkatkan terjemahannya. Basair adalah telah datang kepada kamu metode permelekan dari Tuhan kamu. Metode menjadi waspada. Basair. Faman absara falinafsihi. Faman mongko sapane wong iku absara melek. Dadi melek, dadi waspada. Sapa man falinafsihi mongko mangfangat kaduwe man. Waman lan sapane wong ngamiya kang ora melek arep muni picek mboten tegel. Nggih. Karena yang tidak melek mesti picek.
menurut pandangan Allah. Niki ayate. Ning kita arep muni picek tetep ora tegel. Nggih. Kita terjemahkan ora melek, nggih. Barang siapa yang tidak melek, tetap tidak melihat sesuatu, wuto, ya fa'alaiha, bahayanya tidak melek, itu akan menimpa orang itu. Berdasarkan ayat ini, berarti orang yang menolak Al-Quran itu mesti picek. Orang yang mengabaikan Al-Quran tidak memiliki sistem permelikan yang canggih, sehingga mudah disesatkan, mudah dibohongi, mudah dijerumuskan. Oleh karena itu, metode permelikan yang paling canggih niku namung Al-Quran. Wong nek tenggelam teng Al-Quran niku menjadi waspada. Yang orang-orang tidak melihat, orang itu melihat. Niki sesuatu yang orang itu tidak nampak, bagi orang yang absoro, orang yang melek itu melihat. Nah, cara lari-lari saniki kan ada dua cara berpikir ya. Maksudnya melihat ini melihat dengan pikiran, mboten ngangge mata. Karena teng surat Al-Had yang dimaksud buta kan mata hatinya. Walakin takmal qulubul lati fi sudur. Mereka bukan buta mata yang ada di kepala kita, tapi mereka buta hati. Berarti yang dimaksud melek di sini melek dengan pikiran. Yang dimaksud buta itu pikirannya tetap tidak tumbuh. Jadi absoro ini adalah orang-orang yang growth mindset, nek cara bahasane Dokter Hari seperti itu. Okay. Growth mindset, cara berpikirnya tumbuh. Paman absoro ini jenengan saged jajal dhewek nalika jenengan merem karo melek. Okay. Wong merem niku mesti tetap. Okay. Ning wong melek niku mesti pandangannya luas. Mulanya disebut melek pikiran adalah growth mindset, itu cara berpikirnya tumbuh. Lah ngamia, waman amia, ini pikirannya tetap fix mindset. Okay. Pikirannya tetap, bukan berkembang. Nek teng Al-Quran orang-orang yang pikirannya tetap adalah orang-orang yang menganggap cukup dengan pikiran-pikiran lama. Hasbuna ma wajadna alaihi abana. Saya cukup dengan warisan orang-orang tua saya, baik warisan cara berpikir maupun warisan cara pandangan hidup. Ini orang-orang yang cara berpikirnya tetap. Hasbuna ma wajadna abana. Orang-orang yang terikat dengan tradisi lama. Ini termasuk ngamia nek bahasa Al-Qur'an ini. Karena nalika mereka diajak ke Al-Qur'an atau ke Rasul, ke basair, idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna li abana. Jadi ciri khas orang-orang yang pikirannya tetap tidak berkembang adalah orang-orang yang terikat dengan tradisi lama. Lah ini Rasul berjuang untuk nopo nggih bedual pikiran-pikiran seperti itu. Ini di Mekah 13 tahun. Dan ini yang mengikuti Rasul sedikit. Saking balung sungsumi kali tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Sehingga Rasul perlu waktu 13 tahun. Itu saja sedikit yang bisa absoro nih. Berarti faman absoro, orang-orang yang melek, ini orang-orang yang menerima basair. Sistem permelikan yang ada di dalam ayat Al-Quran ini dipelajari, diamalkan. Nanti pengamalannya saya ambilkan di surah Ar-Ra'du. Nanti ini dulu untuk kita memperbandingkan sebuah pemikiran kehidupan bahwa Islam inilah Islam.
Oke. Tidak seperti Islam yang diterjemahkan orang-orang buta. Oke. Mereka menerjemahkan Islam seperti orang buta, seperti orang buta menerjemahkan gajah. Jadi mereka memegang kakinya, itu rumangsane wis gajah banget nih. Gajah siang apa? Ya kayak pering petung. Niku ngeyel niku. Disalah namo perang dakoni. Nah inilah peperangan antara buta dan melihat. Peperangan antara mindset dan growth mindset. Niki. Peperangan antara pemikir yang pikirannya tumbuh dan melawan orang-orang yang berpikir tetap. Karena mengajak orang melihat itu hukumnya wajib. Inilah dakwah. Sebetulnya dakwah ini merubah bagaimana yang buta menjadi melihat. Bukan malah makin memperbuta. Mereka malah dibius dengan hadis-hadis palsu, dibius dengan cerita-cerita hurufat, sehingga malah terbobok mereka. Oke. Bukannya melihat tapi malah makin buta, sehingga mereka menjadi komoditi, bukan menjadi mad'u sasaran dakwah, tapi menjadi komoditas. Lah agama seperti ini hanya menguntungkan pemimpin yang mempertahan mawajadna alaihi aba'ana, seperti Abu Jahal dan seterusnya. Inilah metode permelikaan. Wa ma'ana alaikum bihafidh. Jadi Rasul diutus bukan menjadi penjaga, penyelamat bangsa atau penyelamat keluarga, bukan, tapi menyampaikan Rasul. Walaupun kakak Rasul atau adik Rasul atau putra Rasul atau paman dan bapak Rasul, kalau tidak absoro ya tetap namanya enggak. Dan Rasul tidak bertanggung jawab di akhirat. Itulah dakwah. Enggak. Jadi Al-Quran memang yahdi lillati hiya aqwam. Quran adalah mengarahkan kita kepada sebuah sistem atau sebuah metode, sistem berpikir atau metode berpikir atau sebuah jalan kehidupan, okay, dari dunia ke akhirat, merupakan sistem dan metodologi yang terbaik. Kita mengambil metodologi permelikan ini karena kita butuh melek. Ini ayat yang kita ambil pertama nih, Al-An'am 104. Nanti di rumah dipelajari, direnungi, okay, bahwa orang melek itu mesti potensinya berkembang terus nih. Palinapsihi, manfaat bagi pribadi yang memiliki absoro itu, okay. Growth mindset ini mesti berkembang terus, okay. Berbeda dengan fixed mindset, berpikir tetap. Ini diajak berkembang sulit sekali nih, sulit sekali. Dan orang yang mau diajak melek juga sedikit. Okay. Itu memang nas Al-Quran, sedikit. Lah kita berharap mudah-mudahan kita ada di dalam sedikit itu. Okay. Karena tetap akeh sing milih buta, milih ngamia. Lah ini bahaya. Bukan bahaya hidup di dunia, tapi sampai di akhirat juga akan menanggung resikonya kalau sampai kita buta mata hatinya. Okay. Lah kita pindah ke agar kita betul-betul melek, sehingga kita memahami Islam itu sesuai yang dikehendaki Allah, dan kita akan selamat sampai tujuan. Nah sistem ini yang paling tepat itu Al-Quran. Okay. Kulo pengalaman tentang kitab-kitab sanes ini ruwet, makin didalami makin ruwet. Tapi nek dari kitab itu ke Al-Quran menjadi melihat sebuah kesimpulan yang sangat simpel. Jangan ajeng mempelajari Basiroh ngangge kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, ngati katam tetep urung melek niku. Saking ruwete niku. Nggih. Kulo ihyae nganti papat niku. Karena apa? Cahaya yang ada di Al-Quran ini full dibandingkan cahaya yang ada di Ihya Ulumuddin. Niki saya merasakan
Jadi kalau di ihya terus tanpa ke Al-Quran, lama-lama kehabisan cahaya. Karena itu bukan sumber cahaya. Nah inilah yang saya temukan. Dari ihya terus saya ke Al-Quran. Saya menemukan hakul yakin itu di Al-Quran. Inilah sebuah kesimpulan, sebuah cara yang paling tepat untuk sampai tujuan. Yahdi lillati hiya aqwam. Quran mengarahkan kita pada jalan yang paling lurus akan sampai pada tujuan. Ayat yang kedua kita ambil dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19. Jenengan sing ngasto Quran dipelajari buka nih. Ar-Ra'd surah yang ke-13. Ayatnya 19, Mas. Surat yang ke-13 ayat yang ke-19. Stop. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang-orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya apa ini Al-Quran ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan ke kamu dari Tuhan kamu adalah al-haq, adalah benar. Orang yang punya pengetahuan, orang yang berilmu tentang pengetahuan Al-Quran, dan orang itu mengetahui bahwa Al-Quran itu benar, al-haq, benar dari Tuhan kamu. Apakah sama dengan orang yang buta? Inilah metode bahasa Al-Quran. Mestinya kalau kalimat ya'lamu, nanti di sini kan la ya'lamu, apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui? Mestinya kan seperti itu. Apakah orang-orang yang tahu, apakah orang-orang yang berpengetahuan bahwa Quran itu benar dari Tuhan kamu sama dengan orang yang buta? Berarti orang yang tidak berpengetahuan adalah sama dengan orang buta. Nah inilah, jadi mereka yang tahu bahwa Quran itu benar dari Tuhan kamu, itulah orang yang berilmu, orang yang tahu. Apakah sama dengan orang yang buta, orang yang tidak tahu? Dan inilah metode permelikan yang bisa mengambil pelajaran perbedaan antara orang yang mengetahui bahwa Quran itu benar dan orang yang buta. Yang bisa mempelajari itu hanyalah orang-orang ulul albab. Innama yatadzakkaru, hanya ulul albab lah yang bisa mengambil pelajaran dari itu. Innama ini memiliki faedah kosor ya. Hanya berarti kalau tidak mencapai ulul albab, kita juga tidak akan tahu. Walaupun orang itu sudah melek ya, sudah ngalim ya. Tapi karena tidak sampai ulul albab, ia tetap tidak tahu kalau Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Karena untuk mengetahui Al-Quran adalah petunjuk atau rambu-rambu yang paling tepat bagi kehidupan, atau petunjuk yang akan pasti sampai pada tujuan. Yang tahu itu hanyalah orang-orang yang tidak buta. Siapa yang tidak buta? Ulul albab, termasuk kita, Pak. Kalau kita tidak sampai ke ulul albab, kita sulit akan menerima Al-Quran sebagai petunjuk arah. Karena kita lahir, khususnya saya lahir di tengah-tengah agama madhab. Jadi otak saya dari kecil ya sudah ditekan di situ, sehingga sulit untuk ke Al-Quran. Bahkan saya sering dipenging, ajaming Quran dikilit. Bilang apa sih man? Bahaya niki. Niki yakin niku. Saya makin penasaran.
Ada apa niki? Ini kecilik kula nggih. Waktu saya masih muda, saya juga banyak kitab-kitab yang saya tidak boleh membaca. Saya malah beli. Niki. Ternyata kitab yang menurut mereka bahaya ini sangat mencerdaskan cara berpikir, mengarahkan pada growth mindset. Malah kula dipenging. Tapi kitab-kitab sing mengarahkan pada penina bobo, nggih, berpikir tetap, tidak tumbuh, ini malah yang dianjurkan. Saya mulai curiga ini. Wah, ada sebuah kekuatan yang menghendaki umat ini tetap bodoh. Yang pertama iblis, yang kedua penjajah. Baik penjajah dengan kekuatan politik seperti Londo yang di Indonesia, maupun penjajah dengan kekuatan agama yang menghendaki rakyat menjadi komoditas. Tokoh agama yang bukan penjajah adalah mereka yang membuat umat ini cerdas. Syarat membuat ini cerdas harus dengan Al-Quran. Ini yang ditakuti penjajah. Saya membaca kecurigaan seperti itu, sehingga saya makin tenggelam ke Al-Quran. Ternyata betul, saya merasakan betul bahwa saya sebagai Islam madhab, kalau tidak sering dikontrol dengan Al-Quran, maka akan kehabisan cahaya. Kayak wong urip nang terowongan, jadi berpikir ya hanya di lingkaran terowongan. Umpama jenengan bermadhab Maliki, ya berpikir hanya di sekitar pikiran-pikiran Imam Malik. Ulama sing ora ndukung Imam Malik ora dinggo niku yakin. Jenengan jawab masalah orang nganggo lingkaran terowongan mesti ditolak. Lama-lama akan kehabisan cahaya. Hidup dalam kegelapan yang terus-menerus akan buta. Itulah yang saya rasakan. Akibatnya Islam madhab yang tidak dikontrol dengan wahyu maka berubah menjadi agama nenek moyang. Wahyu akan ditolak karena dianggap konsep luar, karena yang dipakai hanya konsep yang ada di dalam terowongan itu. Nah, oleh karena itu kita perlu ke Al-Quran untuk mengontrol agama kita. Ternyata banyak tokoh agama yang tidak melek. Oke. Nah, kalau kita dipimpin wong sing ora melek, yes mesti kejongor-jongor nih. Niki mungkin sadari tengah akhirat nih. Lah pumpung masih di dunia, Quran bisa menyadarkan. Quran adalah yahdi lillati hiya aqwam. Quran adalah metode penyadaran yang paling aqwam, yang paling benar. Niki orang-orang yang tidak sadar begitu masuk Quran menjadi sadar. Itulah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Isra ayat 9 tadi. Nah, ini metode permelekane tengri. Orang yang tahu bahwa Al-Quran itu benar dari Allah, kemudian dijadikan sumber segala-galanya, itulah orang yang melek, ya'lam. Okay. Orang yang tahu, orang yang melek, orang yang growth mindset. Cara bahasa ini jenengan. Apakah sama dengan man huwa a'ma? Kaman huwa a'ma. Okay. A'ma ini orang yang tidak tahu bahwa Al-Quran benar dari Tuhan kamu, sehingga Quran dianggap bahaya. Ngoten nggih. Cara paman niku lho, dikasih Quran lah ngapa sih man engko bahaya. Ini kan akma niki. Bahkan nek sekarang saran-saran keluarga saya ke saya, lep diki ajakan menenang Al-Quran. Mau diki jadi aliran keras. Niki. Padahal saya membaca Al-Quran itu aliran lemah lembut. Fabima rahmatin minallah linta lahu. Oke. Sehingga sebutan-sebutan bahaya, aliran keras, engko dadi Islam fundamentalisme, engko dadi Islam terorisme, engko dadi Islam radikalisme, memang diciptakan oleh musuh Islam agar umat Islam takut ke Al-Quran. Niki makin teng bab resiko umpama wonten wekdal ini. Sehingga kita menjadi buta karena takut ke Al-Quran. Itulah yang dikehendaki iblis. Dan kerjasama dengan
musuh Islam, terutama ahli kitab. Dan ahli kitab kerjasama dengan intelektual muslim yang haus dunia. Disinilah pembutaan umat. Kita jauh dari Al-Quran, kita menjadi buta. Niki ayatipun. Ya, yang bisa dari buta berubah ke ya'lam, dari fix mindset menjadi growth mindset, kita harus menjadi ulul albab. Inilah target agama. Kalau kita tidak ke Al-Quran, agama kita tidak punya target. Nyong kon ming disi piye tah? Nggih. Bingung. Jari kon yang ini wis yang ini ora yang ngono. Niki. Jari yang ini kon yang ini manik nyong wis yang ngono ora yang ngono. Saya pernah ketemu orang yang seperti itu. Bencinya setengah mati dengan Islam. Karena ajaran yang diberikan itu ajaran menyesatkan, sehingga mereka tidak pasti kemana saya harus melangkah. Inilah Al-Quran mengarahkan kita agar kita dalam sekolah itu mencapai target strata kesarjanaan. Saya yakin ulul albab ini adalah strata itu di sisi Allah. Apalagi para dai, para tokoh agama, para pemimpin, ini harus punya target seperti ini. Saya harus mencapai ulul albab. Itulah target. Coron jenengane kuliah, wah nyong kudu S2, nyong kudu S3. Inilah strata kesarjanaan di sisi Allah. Ini ulul albab. Secara lafzi, ulul albab ini, ulu ini artinya orang yang memiliki. Ulu. Nggih. Ulil kurba. Nggih. Ini yang memiliki. Kemudian al-albab ini maksudnya lubum ini artinya inti. Jadi nek kerambil itu santene. Ini lubun. Nggih. Njur nek bodin niku nggih patine. Niku lubun. Berarti ulul albab adalah orang yang berpikir tanpa sekat-sekat. Nggih. Jadi kepengin oleh pati utawa oleh santen, ya kudu batok-batok niku dilemi. Jangan kepengin menjadi ulul albab, pikiran-pikiran selain itu harus dibuang. Nek jenengan mlebu Quran kaegen ana pikiran-pikiran kepentingan, ya mesti Quran dipilihi sing cucuk-cucuk. Niki ulun duwe kanca loro, sing siji DPR Golkar, sing siji DPR P3. Niki. DPR P3 nek dong kampanye men wong ora pada ming Golkar, muni wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Rika cepak-cepak mit kiye. Dene nek cepak-cepak zalim, apa mending noblos. Nikilah orang berpikir dengan kepentingan. Wis ming Quran, tapi ya tetap tidak mencapai pati. Karena ngerokoti kerambil, batroke sing dikerokoti. Dene Islam ora enak ye. Nah, batrok. Lah niki. Mira kepengen menjadi ulul albab, netralkan pikiran panjenengan, kepentingan-kepentingan niku. Termasuk kepentingan keluarga. Jenengan harus terikat dengan tradisi keluarga. Wis mesti mungsuhi keluarga jenengan. Nek jenengan ingin terikat niku wis ora sida ning Quran. Niku yakin. Nah untung jenengan keluargane biasa-biasa saja. Jenengan keluargane jenengan jadi menteri agama. Nggih, kan sulit meninggalkan aturan. Nah ini, kita hidup di daerah ini ada untungnya. Untuk menetralkan pikiran tidak terlalu berat. Niki ulul albab. Yang pertama itu, secara lafzi kita akan mencapai inti kecerdasan. Sekat-sekat kepentingan harus dibuang. Oke. Niki nek prosesnya kepengin santen gak kerambile nandur ndingin. Walah. Bisa ora sabar. Nggih. Niku yakin. Mulai mangke dengan proses melek niku nonton bab sabar nggih. Nggih monggo. Dadi yang bisa memahami
antara yang melek dengan yang buta adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Nah ini diterangkan di ayat berikutnya Mas, 19 Mas. Nah ini bon sudah. Siapa ulul albab? Ini ada poin 9, merupakan skripsi yang harus digarap dan harus lulus. Oke. Ini 9 poin nih. Atau kalau kalau teliti ulul albab yang di Ar-Ra'd 19, niki kan ulul albab yang ke-8. Di Al-Quran ada 16 ulul albab. Ini ulul albab yang ke-8. Kalau ini merupakan strata awal bagi keserjanaan di sisi Allah, maka ini merupakan skripsi yang harus digarap bagi para dai khususnya, bagi para tokoh agama, para mubaligh dan seterusnya. Dan walaupun kita bukan mubaligh, ya karena kita juga pingin melek, ya kita poin-poin ini harus kita garap. Kan menjadi mahasiswa lulus tidak harus menjadi dosen. Jadi mahasiswa lulus tidak harus menjadi intelektual yang terkenal. Paling tidak ilmu itu untuk dirinya sendiri. Itu yang paling minimal. Oleh karena itu ini bisa merupakan skripsi yang harus digarap. Kalau memang ini strata yang terakhir bagi akademik, ini merupakan disertasi yang harus dipahami dan harus digarap dan harus lulus. Mungkin ngersani Allah disebut wong melek. Nikilah agama. Tidak semurah yang diobral para dai yang merem. Kayak mereme wong sing nyekeli sikil gejah. Islam siang apa? Ya bombong niki. Lah niki nggih. Masya Allah, kalau kita cermati ternyata kita akan ketemu Allah dengan selamat. Ya harus seperti ini, harus mau diatur dengan buku dari Allah. Jangan mengabaikan. Tidak sampai ke sana nanti cahaya itu. Kalau kita menganggap ada buku lain yang mampu mempertemukan kita ke Allah. Karena di tengah jalan kita akan kehabisan cahaya. Nah, agar tidak kehabisan cahaya dan kita tetap melek, lah ini poin-poin menjadi melek ulul albab. Poin pertama, alladzina yufuna bi ahdillah. Orang itu adalah orang yang melestarikan janjinya terhadap Allah. Kita semua pernah janji datang Allah nggak? Baik ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, semua ini di alam ruh, nggak? Di alam ruh. Ini nanti kalau akan dibuka di surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Nggak? Ini jangan dipindah, biar di sini. Di alam ruh, inilah hebatnya manusia. Manusia ini teng alam ruh dereng punya sistem organ bicara. Nggih. Dereng duwe ini. Dereng duwe ilat, dereng duwe untu, dereng duwe tenggorokan, dereng duwe pita suara, dereng duwe lambe. Ning nalika Allah ngendika alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu? Kita sudah menjawab qalu bala syahidna. Nggih Gusti, saya bersahadat, saya bersaksi bahwa hanya panjenengan sesembahan saya, panjenengan Rob saya. Inilah hebatnya manusia. Teng alam roh, jenengan mboten saged mikir nganti paham. Memben biyen yang ngomong nganggo apa ya? Aling muni bala syahidna. Nah lambe urung duwe, untu urung duwe, pita suara urung duwe, bahkan jantung juga belum ada, pembuluh darah belum ada, sistem tulang belulang juga belum ada. Inilah hebatnya manusia. Masih di alam mandiri sudah komunikasi dengan Allah secara lancar. Nikilah manusia makhluk Allah yang paling hebat. Mengapa kita tidak hebat? Biasa-biasa saja. Karena agamanya disimpangkan. Nanti penyimpangan-penyimpangan di sini akan kelihatan semua.
Nikilah Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nggih. Poin pertama, orang yang akan mencapai ulul albab menjadi melek, menjadi growth mindset, nggih. Menjadi pandangannya luas. Niki harus menepati janjinya Allah. Alhamdulillah kita sudah janji beriman, nggih. Secara singkat janji beriman. Kita semuanya beriman, nggih. Alhamdulillah poin pertama, insya Allah kita pertahan iman itu, nggih, termasuk ngaji ini. Ngaji ini bagian dari merawat iman. Poin yang kedua, wala yang kudunal misak. Orang itu tidak ingkar janji, tidak merusak janji-janjinya, baik janji pada Allah maupun janji kepada makhluk. Kita semua mesti pernah janji, okay. Janji kali anak le nek kowe munggah le sekolah tak tukakna sepeda ontel. Sane kan musim sepeda, anak kaling sinau wis ngerti mbeyet, kancane dolan ora milu dolan, nggih. Saking kepingine tukokna pit, nggih. Wis ngerti munggah ping 3 urung tukokna. Anak kan mesti rikake bapakane nyong temenan apa wudu ta? Wis munggah ping 3 pentil urung tukokna. Niki akhirnya menjadi pemberontak. Mulane ingkar janji adalah munafik. Jangankan hubungan roh kita pada Allah yang putus, hubungan anak dengan ayahnya putus karena ingkar janjinya. Nek dhewe munggah tak tukokna sepeda, wis munggah ping 3 ora tukokna, metu waling sekolah. Ketemu kalih sing tendalan niku sing tindikan rambutnya jegrik, anak pang. Niki. Saya kadang berpikir tidak 100% harus mereka yang disalahkan. Ya. Karena saya yakin ada makhluk-makhluk yang tidak ulul albab, yang tidak ingin menjadi melek, yaitu kadang ayahnya sendiri yang selalu ingkar janji terhadap anaknya. Mboten lulus. Nih, monggo janji kecil, janji besar terhadap siapapun kita lestarikan. Ibu-ibu, nggih, biyen dong kenalan karo kakunge. Nduk, napa Mas? Nek kowe gelem karo aku, sok ben tak tukok duwe anak siji, tak tukokna eli-eli 10 gram. Niki. Daya-daya haling rayu atas niku nggih, Bu. Beres, Mas, beres. Niki. Temenan dadi bojone. Wis nganti dua anak 3. Niki terekam teng memorine jenengan. Mas 10 gram eli-eli. Wis dua anak 3. Janjine anak siji. Lha barang panen Lombok, wis panen bole-bole ora tau ngrewangi ora oleh duwite, lanjut milu maneni. Panen sisa, nggih. Paneni dhewek, didol dhewek. Dene malah didol dhewek. Lah Rika kan janji anak siji numpukna 10 gram. Dia golek 4 gram malah rebut. Rene. Niki agamanya kacau orang seperti ini. Niku yakin tidak mungkin bahagia karena dia menjadi pemimpin yang buta, ingkar janji. Monggo kita teliti, kita tobat, dan tobat kita akan diterima Allah. Bab niki wala kula pengalaman niki tak ceritakan menjenengan yakin bahwa agama ya seperti ini. Ingin kita menjadi ulul albab atau menjadi orang yang melek, yang pikiran-pikirannya tumbuh berkembang, tidak tetap growth mindset. Kula pun janji kalih pengajian tertentu teng tanggalan mun tak klowongi. Ning sing ngakon niku wong miskin niku. Niki kula ngaku niku men jenengan ya paham bahwa agama itu proses. Niki nggih tak klowongi. Nggih. Sing ngundang A, nggih. Niki kula wis paham, amplope ya semana kan. Nggih.
Lalet seminggu kula ditelepon kanca niku sugih jurigan. Mas Kiai wonten medal dina apa Mas Kaji dinten niki tak deleng teng tanggalan wis nyagui wong miskin niku. Kula kan jur ngoten nggih riyen Mas Kaji sekedap niki lah sing tak klombongi niku tak telepon, Mas prige nek ngajine tak wakilna. Lah pripun sih Pak, nyong anak acara sing luwih penting. Nggih. Luwih kandel kan menurut perhitungan ekonomi kan luwih penting. Niki. Nggih. Anak acara sing luwih kandel kan luwih penting. Otak ekonominya seperti itu, logika ekonomi. Nggih. Ampun Pak, ampun wakilaken, timbang diwakilaken kula tak pados sanesipun. Ikhlas kula. Niki. Allah kan memantau saya. Niki. Allah memantau saya. Tapi waktu itu saya tidak menyadari. Karena masih akma, ya kan? Proses absoro niku berjalan. Dereng berjalan. Niki kula sareng-sareng kalian jenengan. Monggo menuju proses absoro mboten akma. Akhirnya barang ikhlas kula wurungaken, kula ngeben siap Pak Kaji. Nggih kajine senengan. Wah alhamdulillah ini sidang ngaji dengan kula niki mun akon ping 3 mboten wedal terus kula ya teng pikiran sida kandel piye. Nggih masyaallah. Nikilah bab wala yang kudunal misak. Untuk mencapai ulul albab, untuk mencapai kita menjadi yaklam, menjadi melek, menjadi mengetahui, kita tidak boleh ingkar janji. Nikilah dibutuhkan kesabaran. Saya termasuk tidak sabar. Akhirnya dugi hari H sing disepakati kali juragan niku malah kajine niku kecelakaan. Niki. Oh, akhirnya kan putrane ngebel kula ngajine wurung. Kula langsung mak buet. Pindhange ilang, tongkole ya ilang. Niki lah saya melihat bahwa perjalanan ini diatur Allah. Niki. Saya langsung sujud syukur karena ini sebuah peringatan keras. Ya Allah matur nuwun kula dielingaken. Bane ora didelingna. Wis kemeningen ya. Pendak-pendak ingkar janji, pendak-pendak ingkar janji karena ukuran ekonomi buta saya. Kaman huwa a'ma. Tidak lulus mencapai yaklam, mencapai target ulul albab, menjadi orang melek ini tidak lulus. Niki yakin. Jenengan contoh bidang-bidang. Niku ten contoh sing saya menyaksikan sendiri. Tapi mboten kula sebut jenenge, mboten kula sebut wilayahe. Men sampean ora ngerti nggih. Nggih. Wonten setunggaling event penting. Sebetulnya event itu event daerah. Tapi karena bertempat di tempat yang ada isu nasional, sehingga kiai yang diundang itu kiai nasional. Lah panitia kecil, panitia tempat itu semuanya akrab dengan saya. Akhirnya saya ditelepon, Pak, kula suwun jenengan rawuh kasih. Kula mencuriga. Apa ana kemungkinan ora rawuh Mas? Nggih. Ning Bapak ampun ngendika kali sinten-sinten. Saya berangkat. Memang kiai nasional itu tidak rawuh ini. Di tempat yang saya suruh ngajuli itu tidak rawuh. Nah hari itu sama-sama pagi. Ini di tempat yang lain. Ini saya punya teman akrab mendapatkan undangan di tempat lain. Itu ngebel saya. Saking akrabnya sering dia memanggil saya kiai ini. Kiai ini sama oleh undangan akhirnya ora. Nyong nang undangan sing sijine. Lah rawuh ora nang kono, ora. Lah nang mriki ya ora rawuh, ora. Niki.
2 tempat tidak diramui. Padahal nuwun sewu sudah DP itu. Tak takoni panitiane nggih kan. Angin nasional ora di DP ini ya ora mangkat ya. Nggih. Niki. Contohnya kula wis tahu teng Kramat Jati, nggih. Yang ceramah itu yang khutbah dai nasional. Saya ingin mendengarkan gratis. Karena di daerah mengundang dai nasional kan tetap 2 jam jutaan. Nggih, waktu itu sekitar 10 jutaan itu. Wah, timbang urunan tak jemuahan teng Kramat Jati itu. Nggih. Tak enteni ora rawuh niku, sing khutbah malah panitia ngriku. Ya bubar, saya tanya, Mas kok nggak jadi ustadz yang nasional tadi? Nggak mungkin Pak Yai. Gopek itu nggak mungkin. Gopek kan ora di DP, nah nang jejere kan, niki. Lah niki lah nalika kita menjadi pemimpin, kita menjadi dai tidak standar dengan wahyu, maka ya di proses inilah di poin yang kedua ini kan gagal. Kemudian teman saya yang akrab ini juga ditugas oleh panitia menjemput Kiai nasional itu di kota lain. Itu yang teman saya masih satu kota dengan saya. Ini kota lain. Ini ku ngebel saya. Pak Yai mun rawuh. Saya sudah di rumah transit. Dan saya sedang mendengarkan yang jemput Kiai itu. Dinepi ora tanggung-tanggung niku. Dinepi niku. Kemudian kota lain yang teman saya di sana menyuruh saya datang pagi untuk nggak juli di Mangura rawuh, ternyata ora rawuh. Jadi saya tanyakan, lah di sana rawuh nggak? Mboten. Yang saya tahu 3 tempat ini tidak ada yang dirawuhi. Jadi waktu itu saya mendiskusikan dengan teman lain, menurut teman saya hari itu 5 tempat. Siki nek DP ini nelonggelo lah nggih. Ping 5 kan tetap 15 kilo. Niki tidak ada yang datang. Dan beliau kan tidak merasa merusak janji ini. Tidak merasa. Dia merasa baik-baik saja. Karena apa? Tidak melihat. Dia fix mindset. Enggak. Berpikirnya tetap tidak berkembang. Sehingga perasaannya tidak berdosa dan tidak bersalah. Mereka tetap enak menjadi orang yang berposisi tinggi. Inilah kelemahan agama yang berpikir tetap hanya memunculkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Agama seperti ini hanya menguntungkan mereka. Rakyat tetap dibohongi. Ini, Masya Allah. Ya, saya yakin beliau sudah tobat. Oke, Allahumma amin. Karena parah ini kalau sudah seperti itu. Ini poin yang kedua saja sudah tidak lulus. Bagaimana poin-poin berikutnya nih? Inilah skripsi yang harus digarap. Kita sebagai mahasiswanya Allah dan Allah sebagai guru besar kita. Inilah mencapai ulul albab harus ada 9 poin yang kita garap. Poin kedua, kita tidak boleh ingkar janji. Cah cilik ngerti nek ingkar janji niku munafik. Nggih. Niku nalika agama tidak standar dengan wahyu, maka pemimpin yang muncul ya seperti itu. Sedang dalam keadaan menyimpang, tidak menyadari karena apa? A'ma. Innama yatadzakaru ulul albab. Afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma. Pemimpin yang muncul ya pemimpin yang fix mindset itu, tidak groteh, tulisannya groteh, ngoten ya. Groteh mindset. Lah Quran mengarahkan kita agar pikiran kita tumbuh, tidak terikat dengan tradisi lama, sehingga
tidak kehabisan cahaya. Inilah pentingnya Al-Quran. Ini poin kedua. Poin ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola, agar kita menjadi ya'lam, berpengetahuan, permelekan, dan kita menjadi melek, kita menjadi generasi yang growth mindset, pikirannya tumbuh baik. Ya, kita harus mengikuti perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah agar dipertemukan, ya kita pertemukan. Nih, jangan dipegat. Contohnya, Allah menghendaki mukmin sesama mukmin itu saling bertemu. Al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'd. Mukmin kakung, mukmin putri, ini telah jadilah mukmin yang auliya'u ba'd, saling menolong, saling membantu, saling mengangkat pemimpin, saling kasih sayang. Ini yang dikehendaki Allah. Tapi apa yang terjadi? Malah jegal-jegalan, guempor-guemporan, pendelikan. Mukmin sing siji agi ngaji, sing ngaku mukmin liya malah bubarna. Niki poin ketiga ini gagal. Kemudian sesuatu yang harus dipertemukan menurut Allah di surat Ali Imran 191 adalah zikir dan berfikir. Ini harus dipersatukan, tidak boleh dipisah. Sementara kita beragama lahir di agama, tengah-tengah agama yang zikir dewek, mikir dewek, akhirnya semuanya gagal. Orang Jawa kita yang hidup di NKRI yang subur makmur ini, karena hanya berzikir tetap tidak mampu mengelola negerinya sendiri. Dini rezeki apa ya orang yang jokot, nih emas, nih batu bara, nih nikel. Nah orang yang jokot nih, karena jokot emas bukan cukup dengan berzikir, harus dengan niki. Lah privat yang hanya berpikir, landa yang hanya berpikir juga gagal menemukan hidup. Dia tidak bahagia karena gagal menemukan Allah, karena hanya berpikir, tidak berzikir. Kita pertemukan, okay, mukmin satu dengan yang lain. Ini diridhoi Allah mungkin. Karena poin ini, poin ketiga, kita pertemukan orang-orang ahli pikir, kita dekati. Orang-orang yang ahli zikir kita dekati, kita pertemukan. Ahli zikir perlu guru yang ahli berpikir. Niki kula duwe tanah sekedik, tapi karena kula orang ahli tani kan yo tak olah nang wong liya niku. Sing olah iki sedulur. Nandur lombok niku galengane dubengi